Jumpa lagi di channel Kailoji. Saat ini kita mau ngobrol-ngobrol santai sambil menikmati malam minggu bersama kawan saya Mas Pandi. Selamat malam Mas. Selamat malam. Mas Pandi ini adalah salah satu tokoh masyarakat di daerah Krapyak. Dan kita tahu Mas Pandi ini adalah orang lama yang sangat berpengalaman di bidang perpolitikan di Kota Pekalongan. Gimana Mas kabarnya Mas? Baik. Kegiatan apa saja ini Mas? Untuk saat ini memang kita fokus di politik karena menurut saya perkembangan politik saat ini kurang bagus. Artinya apa? Bahwa setelah adanya koalisi-koalisi yang sangat besar, seakan-akan beberapa partai politik akan ditinggal. Ini sangat kurang baiknya karena secara kuantitas bahwa partai politik yang ingin beroposisi hanya segelintir bisa dihitung dengan jari. Sedangkan yang di satu sisi lainnya ini sangat gemuk. Ini kurang sehat menurut saya. Oh, jadi saat ini Mas Pandi masih vakum dalam berpolitik gitu. Iya. Karena kan menurut Mas Pandi saat ini kondisi politik itu sedang tidak sehat mungkin. Iya, betul. Oke. Sekarang gini Mas, menanggapi fenomena politik yang ada di Kota Pekalongan saat ini menurut Mas Pandi gimana Mas? Kalau menurut saya secara nasional sudah seperti itu, ya otomatis di daerah mengikuti. Karena apa? Ada dua paslon yang ada di Pilkada Kota Pekalongan yang secara eksplisit itu kurang seimbang. Oke Mas, kita lihat di wilayah sekitaran tempat tinggal Mas Pandi sendiri itu kan banyak berdiri posko-posko pemenangan dari dua paslon. Iya. Dan jaraknya sangat berdekatan sekali. Apakah itu rawan menimbulkan perpecahan atau bagaimana Mas? Justru sangat bagus sekali karena rivalitasnya tidak kelihatan. Pergesekan sama sekali tidak ada. Sangat baik. Jadi untuk wilayah di tempat tinggal Mas Pandi sendiri bisa dikatakan bahwa masyarakatnya sudah sadar dan melek politik gitu. Betul. Alhamdulillah. Ya. Menanggapi fenomena-fenomena yang ada di jagat permedsosan, kita tahu di Facebook dan platform-platform lain itu banyak orang-orang yang mengkampanyekan jagoannya tanpa menonjolkan program atau kelebihan, tetapi mencari kesalahan dan kelemahan dari pihak rival. Gimana itu Mas? Menurut saya itu sah-sah saja karena dunia maya bukan dunia nyata. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang ITE. Seharusnya juga sadar bahwa perilaku kita harus terkontrol. Sehingga kita sopan santun, beretika, berinteraksi dengan lawan politiknya harusnya tetap santun. Oke. Tapi gini Mas, menurut saya itu fenomena yang ada di permedsosan itu juga sangat berbahaya sekali Mas. Karena apa? Statement-statement yang membahayakan, yang penghujatan, rawan perpecahan masyarakat itu kan kebanyakan ditulis orang yang mengaku tokoh masyarakat atau yang ditokohkan masyarakat. Bahkan ada yang orang-orang yang membawahi beberapa lembaga seperti LSM atau Ormas yang mengeluarkan statement-statement tersebut. Iya. Gimana menurut Mas Pandi itu? Memang kita harus waspada terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan lembaga, baik lembaga kemasyarakatan maupun organisasi massa. Ya seharusnya memberi contoh kepada masyarakat yang butuh bimbingan, yang butuh pencerahan pada arti yang sebenarnya berpolitik menuju demokratisasi yang sehat. Jadi menurut saya seperti ini Mas, fenomena yang ada yang kita tahu di medsos itu yang sangat rawan sekali adalah golongan pemilih pemula atau milenial atau Gen Z. Sekarang orang menyebutnya Gen Z, generasi itu. Mereka akan menciptakan sebuah kebingungan pemikiran. Orang-orang pemilih pemula itu seperti tidak bisa berpikir sehat. Di mana dia dekat dengan siapa, dia akan berpikir bahwa rival yang dikampanyekan itu adalah paslon yang jelek. Jadi adakah himbauan dari Mas Pandi selaku tokoh masyarakat dan juga bisa dikatakan sesepuh dunia perpolitikan di Pekalongan? Adakah pesan-pesan atau tip-tip untuk mensiasati hal-hal tersebut? Jadi begini, kepada para Gen Z ya, itu harus
mau belajar dan mau masuk ke dalam organisasi partai politik. Karena apa? Partai politik apapun yang ada di Indonesia itu tujuannya bagus. Dan yang namanya partai politik itu seharusnya mempunyai peran untuk pengkaderan. Banyak partai politik yang tidak memikirkan kaderisasi. Sehingga tidak bisa mengikuti politik tapi mengikuti medsos yang perkembangan di masyarakat. Hanya di medsosnya. Jadi terkesan para anak-anak muda khususnya Gen Z pemilih pemula itu ikut parpol itu hanya sekedar ikut-ikutan tetapi tidak mengerti ideologi sebuah partai yang dia ikuti. Jadi tidak ada istilah kayak figur yang dia anut atau apa, tapi dia mengikuti tren mungkin. Apalagi ada yang sebuah partai mengklaim itu adalah partainya anak muda gitu loh. Itu mungkin bisa jadi adalah sebuah siasat untuk menjaring pemilih pemula gitu. Menurut Mas Pandi, dari kedua calon yang sudah ada, paslon wali kota di Kota Pekalongan, yang sedang kita tahu salah satunya adalah petahana gitu. Orang-orang yang sudah menjabat, dan satunya adalah orang baru. Menurut Mas Pandi, apakah seimbang rivalit untuk berkompetisi di Kota Pekalongan? Sebetulnya perkembangan atau dinamika yang ada di Kota Pekalongan itu sangat-sangat perkembangannya pesat. Yang dulu saya pertama muncul pendaftaran di KPU itu tidak tahu yang namanya Kaji Tarom itu siapa. Sampai hari ini saya juga belum pernah ketemu maupun belum punya bobot di kancah perpolitikan. Tapi seiring waktu pasangan itu sangat pesat mengejar prosentase yang di petahana itu, sehingga ini sangat bagus untuk yang tadinya sebatas musuh tong kosong, ternyata ada masuknya calon yang baru, Pak Kaji Tarom dan wakilnya membawa perkembangan yang baru. Jadi ada kemungkinan kejutan politik. Betul. Kalau oke Mas, menyikapi masalah pilkada lagi Mas, bagaimana tips yang ingin Mas Pandi berikan atau berdasarkan pengalaman Mas Pandi di dunia perpolitikan, bagaimana sih cara memilih calon? Kriteria apa yang Mas Pandi inginkan untuk menjadi pemimpin di Kota Pekalongan? Jadi menurut saya sih kedua paslon yang ada itu seharusnya mengembangkan program kerjanya sehingga masyarakat itu tahu betul. Tapi sampai hari ini baik di APK, alat peraga kampanye, maupun tidak ada yang namanya program kerja kedua belah pihak, sehingga masyarakat tidak bisa membandingkan programnya, bukan orangnya. Walaupun programnya bagus, meskipun pendatang baru mungkin ada perubahan, tapi kalau programnya sama-sama seimbang pasti ramai. Oke, ini fenomena yang sangat menarik sekali Mas Pandi, karena saya sendiri menilai di jalan-jalan, di tempat-tempat strategis dan di tempat keramaian, kedua paslon cuma memasang foto gambar mereka plus partai pendukungnya, tidak menyertakan tulisan program-program yang akan direncanakan, bahkan akan direalisasikan setelah mereka itu menjabat. Bahkan ada kejahatan-kejahatan yang sengaja melanggar perda. Hanya tempat-tempat publik seperti pasar itu kan sebenarnya tidak boleh digunakan untuk berkampanye. Tapi faktanya saat ini saya melihat banyak banner-banner, baliho-baliho kedua paslon terpasang di pasar, bahkan di samping tempat ibadah. Menurut Mas Pandi, bagaimana fenomena itu Mas untuk menanggapinya, monggo? Ada beberapa faktor yang tidak dijalankan. Tidak hanya paslonnya saja, tapi satu diantaranya Bawaslu tidak bekerja dengan maksimal. Catatan, menurut Mas Pandi, Bawaslu tidak bekerja dengan maksimal. Seberapa netralkah Bawaslu saat ini? Kalau menurut saya, karena saya tidak berkecimpung langsung, sama sekali saya tidak tahu peran yang dibebankan oleh amanat undang-undang pelaku Bawaslu ini sudah maksimal apa belum. Justru itu yang saya pertanyakan.
Karena apa? Yaitu tadi banyak aturan-aturan. Satu contoh, satu dapil itu paslon itu memasang maksimal berapa, itu harus ada. Terus pemasangannya betul apa tidak? Banyak yang di tiang listrik, banyak yang di pohon-pohon. Ini bahwa Bawaslu belum siap menurut saya. Jadi menurut Mas Pandi bahwa Bawaslu kinerjanya belum maksimal atau bahkan tidak bekerja, mungkin seperti itu Mas. Karena memang fakta di lapangan masih banyak pelanggaran-pelanggaran pada pemasangan APK dari kedua kubu yang ada di Kota Pekalongan. Mas Pandi sendiri, adakah keterpihakan kepada salah satu paslon? Mesti ada secara pribadi. Pasti ada. Tapi kalau untuk umum saya tetap sebagai satu, saya orang gerakan. Kedua, saya pengurus tripartit Kota Pekalongan. Dua, ketiganya itu saya aktivis pekerja, aktivis buruh. Harus bisa memilah-milah. Kalau secara pribadi ada tentunya. Oke Mas, pasangan 01 Pak Haji Mustarom dan Bapak Mustafa itu seperti apa? Sisi plus minusnya baik dari beliau-beliaunya ataupun dari tim ses yang ada di masyarakat dan bahkan cara berkampanye di medsos. Kalau menurut saya sih, kalau melihat di medsos ya, ini 01 itu mengarah pada gesekan. Tapi di medsos ini, bukan di dunia nyata. Seharusnya memang kekurangan menurut kami yang ada di masyarakat 01 itu kurangnya sosialisasi ke seluruh pelosok Kota Pekalongan. Kalau untuk pasangan 02 Bapak Aap dan Bu Belgis dia, gimana maksudnya? Kalau menurut saya karena koalisi partai yang ada itu memang sudah tertata. Sehingga apa yang menjadi program, otomatis program daripada paslon itu kan ataupun strategi ini kan kemungkinan tertutup, tidak bisa dilihat masyarakat. Mungkin kalau programnya jalan terbuka, mungkin banyak yang tahu kedua belah pihak itu programnya apa saja. Apa yang saya sampaikan tadi, memang masing-masing paslon belum kelihatan mengeluarkan program kerja ke depan ya, bila mana mereka jadi. Oke, menurut Mas Pandi, kita nggak usah ngomong siapa yang akan jadi pemenang. Untuk presentasi kemenangan, berapa banding berapa Mas Pandi? Menurut versi Mas Pandi? Kalau menurut saya sih persentase sekarang ini kan saya bilang bahwa dinamika politik kan sangat, saat pertama mungkin 70-30, terus sampai pertengahan Oktober ini 01 sudah menyusul. Nah ini akhir-akhir ini setelah per hari Sabtu ini menurut saya ini sudah banyak perubahan juga. Kemungkinan menurut saya 40-60 lah menurut saya. Oke, sekarang adakah kritik dan saran yang ingin Mas Pandi berikan kepada kedua paslon beserta tim sesnya, Mas? Ya. Monggo. Bagi saya menurut paslon 1 maupun paslon 2 itu harusnya ada saling komunikasi kepada sesama tim ses yang ada di masing-masing paslon, sehingga gerak jalannya itu serempak. Kalau menurut saya ini memang sekali lagi bahwa 01 masih ada ketertinggalan sedikit. Oke Mas, menyinggapi yang ada di Facebook ini sangat menarik untuk kita bahas ini. Jadi banyak fenomena-fenomena yang sangat mengasihkan sekali ada di media sosial, khususnya Facebook. Di sini saya melihat ada seseorang yang tadinya pendukung dari paslon A, kemudian berpindah ke paslon B. Menurut Mas Pandi, bagaimana itu? Menurut saya kurang etis, karena yang namanya itu kebutuhan
kebutuhan personal, itu bukan kebutuhan tim. Kalau memang tim, ya sampai kapanpun harus menjadi bagian daripada paslon. Oke. Ya, ini sangat menarik sekali. Jadi banyak cara yang sangat saya bilang itu tidak wajar itu. Jadi ada salah satu paslon A, salah satu pendukung dari paslon A, akun Facebooknya di cloning, dan cloningannya itu mendukung ke paslon B. Jadi menciptakan kegaduhan seolah-olah si orang ini berkesan dua muka atau berjalan dengan dua kaki gitu. Menurut Mas Pandi ini gimana ini Mas? Apakah ini bentuk ketidakdewasaan dari oknum tim ses atau bagaimana ini Mas? Ya itu jelas, yang namanya tim ses seharusnya bekerja sesuai tupoksinya saja, tidak perlu keluar. Kalau masalah di medsos itu kan urusan personal, bukan persoalan daripada tim ses ataupun paslon seperti itu, sehingga perlu semua warga masyarakat Kota Pekalongan harus berpikir dan bersikap secara dewasa agar proses demokratisasi khususnya di daerah itu berjalan dengan baik. Oke, jadi banyak yang menarik kalau kita kupas di medsos ini. Jadi kadang di sini ada yang mengampanyakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal dan mungkin itu bukan dari bagian program dari paslon yang dia dukung gitu loh. Jadi dia menjanjikan ke masyarakat sesuatu yang sangat mustahil gitu. Bagaimana ini Mas menurut Mas Pandi? Ya itu memang sebetulnya sih yang diinginkan itu menguntungkan tim atau paslon tertentu, sehingga ya itu ciri-ciri daripada orang apa ya, cari muka. Itu menurut saya seperti itu, karena masing-masing paslon punya aturan, punya aturan main yang harus ditaati semua daripada tim sesnya. Nah apabila itu keluar dari konteks daripada paslon, itu juga menyalahi paslon, menyalahi aturan tim ses paslon tertentu. Berarti si orang yang mengkampanyekan sesuatu yang masalah itu adalah tipe-tipe orang yang penjilat mungkin aja. Ya, jadi berkesan cari muka mungkin saja. Betul. Menurut Mas Pandi, apakah sah-sah saja hukumnya kalau sebuah lembaga atau organisasi kemasyarakatan mendukung salah satu paslon? Dari yang mana maksudnya, warga masyarakat atau lembaga? Dari kelembagaan. Dari kelembagaan ya itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Cuman harus bisa memainkan peranannya di dalam tim sesnya. Tidak mengadu domba sesama tim ses masing-masing paslon. Ini ada lagi nih Mas Pandi, seseorang mengupload tentang pembangunan kembali pasar Banjarsari yang terbakar, dan itu digunakan untuk bahan kampanye, dan kita lihat komen-komennya sangat menarik sekali, gini sangat ramai sekali di sini. Menurut Mas Pandi, jadi keberhasilan pembangunan yang ada di Pekalongan itu seolah-olah digunakan bahwa itu adalah tolak ukur keberhasilan dari paslon yang dia dukung. Padahal di situ kita tahu ada proyek-proyek strategis yang memang itu proyek nasional ataupun proyek dari provinsi. Dan ini dikampanyekan oleh tim sesnya. Ya. Menurut Mas Pandi gimana ini Mas? Ya. Menurut saya sih karena kemungkinan ini kan dari tim petahana ya, itu sah-sah saja karena sudah teruji, sudah terbukti, sah-sah saja. Tapi alangkah tidak baiknya itu karena kalau menjanjikan sesuatu yang belum ada buktinya, itu kurang baik. Ada juga di sini ada salah satu akun dari kawan saya yang bisa dikatakan tokoh masyarakat Kota Pekalongan. Jadi ada yang mengatakan bahwa orang yang
nyebrang ke salah satu kubu itu dikatakan barisan sakit hati. Dan ada yang membalas bahwa si pemposting itu mengatakan bahwa itu barisan orang yang tidak tahu apa-apa atau itu. Ini sangat menarik sekali ini. Bahkan di sini ada debat yang menarik yang rawan dengan perpecahan gitu loh. Menurut Mas Pandi gimana itu, Mas? Kalau itu kaitannya kan personal ya. Karena di medsos itu kan bisa macam-macam. Tapi itu menurut saya itu sudah menyangkut personal. Jadi saya tidak bisa menanggapi yang berkaitan dengan itu. Ini ada lagi, ini menarik ini, Mas. Ada warga Pekalongan yang menjadi salah satu tim ses, salah satu paslon. Tetapi di medsosnya dia mengkampanyekan paslon yang ada di daerah seberang di kabupaten. Ini bagaimana ini, Mas? Ya itu menurut saya tidak sehat. Karena kalau memang dia berdomisili dan beridentitas kota, ya jangan bermain di kabupaten atau tetangga sebelah kan gitu. Iya, ini kan yang saya lihat kan dia warga kota Pekalongan, dia mendukung salah satu paslon, tapi di medsosnya dia mengkampanyekan salah satu paslon di wilayah Kabupaten Pekalongan itu. Jadi dia sudah out of area dukungan gitu loh. Iya. Wah, ini menarik sekali. Jadi di sini banyak fenomena-fenomena asik yang pantasnya kita kaji. Untuk fenomena yang ada sekarang adalah fenomena relawan. Kalau menurut saya, relawan itu adalah orang-orang yang rela atau ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. Banyak ada relawan lingkungan, relawan sosial, dan bahkan relawan kemanusiaan. Tapi fenomena yang ada saat ini banyak sekali relawan, bahkan sampai di tiap pojok-pojok wilayah RT. Padahal menurut saya mungkin kurang pantas disebut relawan karena ada yang istilahnya mengharapkan tendensi atau imbalan pasca yang didukung itu menduduki kursi jabatan. Menurut Mas Pandi itu gimana, Mas? Setuju enggak dengan opini saya? Menurut saya kurang sependapat. Kalaupun ada, ya mungkin itu perlu ada bimbingan daripada kalau memang lebih baik seperti itu, ya dia harusnya sejauh mana, sebesar mana potensi mereka itu di lingkungannya sendiri. Kalau memang lingkungannya itu sangat potensi, sangat berbobot, ya enggak masalah menurut saya seperti itu. Terakhir, adakah pesan-pesan yang ingin Mas Pandi sampaikan ke masyarakat Kota Pekalongan, khususnya pada pemilih pemula, agar Pilkada Kota Pekalongan 2024 berlangsung secara hikmat, demokratis, tertib, dan tidak ada gesekan atau tetap kondusif? Monggo, Mas, adakah yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih kepada anak-anak saya, putra-putra Kota Pekalongan. Itu harus harus bisa menghindari golput. Satu, apapun yang akan dipilih sesuai hati nurani. Mau yang A atau yang B, 01 apa 02, monggo. Itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Pandi, obrolan kali ini sangat menarik. Nanti mungkin akan kita sambung lagi. Pemirsa, Pilkada 2024 sebentar lagi akan digelar. Sebagai warga negara yang baik, jangan golput. Tentukan pilihan Anda nomor 1 atau 2. Tapi jangan pernah lupa dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.